Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini ada salah satu berita yang sangat-sangat menarik begitu kan ya. Prabowo buka peluang PDIP gabung di kabinetnya meski sempat bersaing di Pilpres 2024. Wow ya. Bagaimana tidak menarik begitu kan? Ini skenario apa lagi ya? Skenario apa lagi? Apakah rakyat mau ditinggal? Itu satu. Yang kedua adalah bisa saja ini Puan bisa menggeser seorang Gibran. Bisa saja begitu. Ini pasti geger nantinya. Kalau PDIP masuk pada istana, masuk gabung kepada Prabowo, ini pasti geger. Ada misi rahasia begitu kan ya, antara Prabowo dan Ibu Megawati ya, untuk menyingkirkan seorang Jokowi, untuk menyingkirkan bayangan-bayangan seorang Jokowi. Iya begitu kan. Kenapa? Tidak mungkinlah seorang PDIP mereka bergabung dengan Prabowo kalau tidak ada tujuan itu. Salah satu yang menjadi indikator kita adalah Gibran. Gibran bisa saja digeser. Ya nggak tahu digeser kemana begitu. Bisa saja posisi Gibran tetap berada di istana begitu kan ya. Dengan bergabungnya PDIP di situ ke istana di kepemimpinan seorang Prabowo, maka Gibran tetap posisinya mungkin tidak digeser ya, tapi bagi kami tidak digeser. Tapi di tahun 2029 mereka seorang Gibran tidak bisa ngapa-ngapain. Dan ini salah satu kedekatan PDIP. Bagaimana seorang Prabowo yang kemudian dianggap bisa 2 periode begitu kan ya, karena semuanya partai-partai itu sudah diborong ya oleh Prabowo. Di depan mata sudah jelas, di depan mata sudah mereka 2 periode walaupun sekarang masih belum pemimpin. Ditambah lagi gabungnya partai PDIP. Bisa saja partai PDIP gabung kepada Prabowo ini ya, karena nanti bisa saja sebagai ancaman kepada seorang Jokowi. Jelas begitu kan. Ya sama-sama kita lawan begitu kan, merebut hati seorang Prabowo. Karena mungkin PDIP strateginya di tahun 2024 bisa saja Puan menjadi wakil dari seorang Prabowo, bukan Gibran lagi begitu kan. Gibran lagi tidak punya partai dia. Gibran itu ya apa begitu? Mau partai yang mana? PSI kecil. Prabowo Jokowi tidak punya trah, tidak punya kekuatan, tidak bisa mereka, tidak bisa begitu. Saya kira yang tetap kekuatannya di situ adalah PDIP ya, PDIP di situ. Makanya dengan adanya seperti ini, nampaknya Mbak Puan ini sudah siap sebenarnya. Sekarang ini ya harus mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden di tahun 2029. Itu bagus begitu. Ada Trah Soekarno ya untuk menjalankan roda demokrasi itu. Saya kira partai-partai kan sudah tahu polanya, kena sandra kekuasaan ya. Dikasih ini, wah mereka melempem begitu kan. Ini bagus rasanya untuk bagaimana ya PDIP ini gabung begitu kan. Saya berharap gabung ya. Saya berharap gabung PDIP ini, saya berharap gabung kepada pemerintahan Prabowo. Ya bagaimana lagi begitu kan ya, untuk melawan seorang Jokowi dan Gibran. Itu satu. Yang kedua, saya berharap kalau dari dari PDIP sendiri jangan sampai meninggalkan rakyat. Dengan cara apa? Representasi oposisi begitu kan. Maka oposisi di situ saya kira juga baik. Mau gabung ke pemerintahan Prabowo juga baik. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi bagaimana hak rakyat, aspirasi rakyat di situ begitu. Itu satu begitu kan. Kecuali main 2 kaki begitu. Ya bisa saja ya kalau tidak mendapatkan menteri ya sia-sia aja begitu ya, tidak dapat menteri dan sebagainya, sia-sia gabung kepada Prabowo. Ya kita tunggu saja apakah di detik-detik akhir akan gabung seorang Prabowo atau tidak, karena PDIP sendiri berapa kursi ya di DPR, dia di DPR RI, apakah bisa mencalonkan sebagai presiden nantinya, karena ini mau dikunci begitu kan ya. PDIP ini mau dikunci di situ ya, ditinggal sendirian pastinya begitu ya. Tapi di tahun 2029 kalau PDIP tetap ngotot menyodorkan wakil kepada seorang Prabowo, maka partai-partai lainnya mungkin akan berubah. Ya, konstelasi politiknya akan berubah. Ya mau bagaimana lagi, inilah politik. Jangan-jangan nanti mengusung Anies Baswedan.
Iya iya, karena yang memenangkan Prabowo di situ adalah Partai Demokrat, ya, Partai PAN, Partai Golkar, ya, partai sendiri begitu kan, ya, PSI. Masa tidak apa namanya menteri hanya dapat sedikit? Ya seharusnya kan lebih begitu kan, ya, dibandingkan dengan PDIP. Kan PDIP sebagai akhir-akhir ini ya begitu kan ya. Makanya dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti itu membuka peluang seperti ini menandakan ada apa di balik ini semua. Ya coba kita baca ini. Prabowo buka peluang PDIP gabung di kabinetnya meski sempat bersaing di Pilpres 2024. Pasti kan bayangan-bayangan saudara Jokowi pasti kabur mereka ya, pasti ambiar kalau PDIP masuk ke istana. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka hingga kini masih belum mengungkapkan nama-nama yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan mereka kelak. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ya, Rahayu Saraswati, Prabowo membuka peluang untuk semua partai yang ingin masuk di dalamnya atau di dalam kabinetnya, termasuk partai-partai yang sempat bersaing dengan Pilpres di 2024. Kemarin salah satunya adalah PDIP. Saya menyebutkan Prabowo ingin mengajak ya semua pihak bergabung dalam kabinet pemerintahannya karena tak ingin ada satu kelompok yang tertinggal. Ya tak ada satupun yang ingin ditinggal, bahkan kalau bisa semuanya bergabung. Nah ini kalau semuanya bergabung wassalam. Masyarakat di situ wassalam ya, menyuarakan aspirasi rakyatnya lewat apa kalau bukan partai begitu kan ya. Di DPR pasti begitu kan. Ya pasti di situ ya bagaimana lagi kalau sudah bersatu. Ngapain begitu kan. Sah ya. Ya mainnya nanti bukan rapat tapi sah ya. Ya semuanya serba sah. Kita tunggu saja ya. Prabowo pun tak mempermasalahkan persaingan yang sempat terjadi antara Koalisi Indonesia Maju atau KIM ya pimpinan dengan PDIP Pilpres kemarin. Kedepan ya Prabowo hanya menginginkan kelak semuanya bisa bersama-sama. Lebih lanjut ya, Sarah menentukan ya selama ini Prabowo menilai bahwa kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2025 adalah kebersamaan. Iya, memang kebersamaan. Tapi apakah kebersamaan itu adalah bagi-bagi jabatan? Itu menjadi pertanyaan dari masyarakat ya. Ya sampai hari ini kita lihat saja apakah bagi-bagi jabatan atau tidak. Ya kalau tidak bagi-bagi jabatan silahkan begitu kan. Tapi yang namanya jabatan ya semua orang itu pasti kehausan yang namanya jabatan. Tidak mungkinlah hanya gabung sana sini kalau tidak mendapatkan apa-apa. Itu satu ya. Jadi yang kedua adalah ya masyarakat ya ditinggal sendirian dong. Maka sebagai representasi oposisi maka PDIP bisa saja ya tidak melupakan masyarakat arahnya kemana atau kemana begitu. Tapi yang jelas bagi kami konstelasi politik nanti akan berubah ya. Konstelasinya akan berubah di situ. Tapi kita tunggu saja. Inilah politik. Jangan-jangan Gibran bisa digeser oleh Puan. Ada misi apa begitu kan antara Jokowi dan Bu Megawati. Kita tunggu selanjutnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.